Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imtikhanul Aliyah dari SMP Darul Fikri Ngoro, CGP Angkatan 10, Kabupaten Jombang. Di sini, saya akan melakukan aksi nyata 2.1 mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Andika silakan dipimpin berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabarnya kalian hari ini? Sekarang bagaimana perasaan kalian? Tolong diisyaratkan dengan gerakan ya. Kalau senang membentuk love di kepala, kemudian kalau sedang sedih membentuk tanda menangis di depan mata. Bisa dimengerti? Bagaimana perasaan kalian hari ini? Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk kelas 9. Sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Ada yang tidak masuk? Hadir semua ya berarti? Hari ini kita akan belajar tentang kesehatan lingkungan. Di kelas 8 dulu kalian itu pernah belajar mengenai struktur dan fungsi makhluk hidup, tentang sistem pencernaan, sistem pernapasan, sistem ekskresi, peredaran darah. Masih ingat? Kalau semisal lingkungannya kotor, kira-kira bagaimana dengan struktur dan fungsi tubuh kalian? Terganggu atau tidak? Terganggu atau menurun, betul kata Nur. Jadi hari ini kita akan lebih spesifik belajar mengenai kesehatan lingkungan. Silakan dibuka ponselnya, dibuka microsite yang kelas IPA Bu Iim SMP. Tampilannya nanti akan seperti di layar. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama dengan menggunakan sumber belajar yang dipilih sendiri. Jadi seperti yang ada di microsite tadi, ada artikel, kemudian ada jurnal, ada juga video. Nanti kalian dapat menganalisis faktor yang terkait penyebaran penyakit dan cara pencegahannya, minimal 1. Selanjutnya di sini mengenai pemahaman bermakna yang menjadi tujuan hari ini. Yang pertama, bagaimana kesehatan lingkungan dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Manfaatnya, nanti kalian dapat memiliki kesadaran diri terkait kesehatan lingkungan. Langkah pembelajaran hari ini menggunakan model problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Asesmennya nanti ada 2. Yang pertama, asesmen formatif. Silakan dibuka e-booknya halaman 159. Diamati gambarnya. Nanti akan muncul gambar seperti di layar. Gambar apa ini? Penyu. Penyunya sedang apa di sini? Memakan sampah plastik, betul. Nah, sekarang kita cek apakah kalian sudah siap atau belum. Ponselnya diletakkan dulu. Sudah diamati ya gambarnya? Nah, kita main permainan ibu bilang. Jadi nanti instruksinya adalah ibu bilang. Kalau ada instruksi ibu bilang berarti perlu dilakukan. Kalau tidak berarti tidak perlu dilakukan. Bisa dimengerti? Ya. Siap kelas 9? Ibu bilang berdiri. Angkat tangan kanan. Angkat tangan kiri. Ibu bilang angkat tangan kanan. Turunkan. Ibu bilang angkat tangan kiri. Turunkan tangan kiri. Sudah ada yang salah. Yang betul silakan duduk.
Yang salah tetap berdiri. Tepuk tangan untuk yang betul. Ilham, di sini ada beberapa pertanyaan terkait gambar yang sampean amati tadi. Yang pertama, pernahkah Ilham menggunakan plastik? Pernah. Yang kedua, setelah melihat gambar pada buku halaman 159, apa pelajaran yang dapat diambil? Tidak membuang sampah plastik sembarangan. Kenapa, Ham? Kalau dia agar tidak merusak lingkungan. Agar tidak merusak lingkungan. Pinter. Tepuk tangan untuk Ilham. Pertanyaan yang ketiga, siap-siap lagi. Angkat tangan kanan. Ibu bilang angkat tangan kanan. Turunkan. Ibu bilang turunkan. Berdiri. Ada yang mengambil ancang-ancang berdiri? Betul. Ada. Silakan berdiri untuk yang salah. Tepuk tangan untuk yang betul. Nah, di sini ada pertanyaan yang ketiga. Tolong dijawab dengan keras. Aktivitas apa saja yang dapat kita lakukan sebagai bagian dari makhluk di bumi ini untuk menyelamatkan bumi dari kerusakan? Bagaimana? Mengurangi penggunaan kantong plastik misalnya dan membawa kantong sendiri. Tepuk tangan untuk Nur. Bagus sekali. Semuanya sudah konsentrasi ya berarti ya. Nah, di sini ada dua video yang harus kalian amati. Santriwati dari salah satu pondok pesantren di Kabupaten Jombang, Jawa Timur terpapar COVID-19. Sekarang kita lanjutkan video yang kedua. Tolong diamati. Pasien demam berdarah yang meninggal di RSUD Jombang, Jawa Timur bertambah. Jadi ada dua video tadi. Video yang pertama tentang apa? Video yang pertama COVID-19. Video yang kedua tentang demam berdarah. Ada yang mau ditanyakan dari kedua video tersebut? Ines, silakan Nes. Bagaimana cara mencegah demam berdarah? Bagus, tepuk tangan untuk Ines. Ada yang bisa membantu untuk menjawab? Di video tadi itu sudah dijelaskan cara mencegah demam berdarah dengan melakukan 3M+. Berarti menguras, kemudian mengubur, kemudian mendaur ulang. Karena ada plusnya berarti ditambah M lagi, menghindari gigitan nyamuk. Sudah bisa dipahami, Nes? Ada yang mau dinanyakan lagi? Belum? Ya, Ilham, silakan Ham. Kita tolong berdiri Ham, yang keras ya Ham. Apa hubungannya lingkungan dengan COVID-19? Betul. Duduk. Tepuk tangan untuk Ilham. Pertanyaan yang kedua, apa hubungannya lingkungan dengan COVID-19? Jadi kalian di sini sudah pernah mendengar tentang penebangan hutan liar? Ya, pernah. Berarti hutannya rusak atau tidak? Rusak. Kalau hutannya rusak, apa yang terjadi dengan hewannya? Mati. Ada yang mati, ada yang mencari tempat tinggal baru. Kalau mencari tempat tinggal baru, berarti dia pergi ke perkampungan atau ke rumah-rumah warga. Sedangkan pada hewan-hewan liar tersebut juga ada yang membawa virus. Seperti itu. Jadi virus yang dibawa hewan ini dikhawatirkan juga mengandung apa? Virus COVID-19 sehingga dapat menulari warga atau masyarakat di perkampungan. Jadi kerusakan lingkungan ada hubungannya tidak dengan COVID-19? Bisa dimengerti ya? Bisa. Dan sekarang kalian akan masuk ke kegiatan berkelompok. Masih ingat Bu Im pernah membagikan form secara online ya untuk memeriksa gaya belajar kalian, masih ingat? Nah,
Jadi di sini di kelas 9 ini ada 3 gaya belajar. Yang pertama gaya belajar visual, yang kedua gaya belajar auditory, yang ketiga gaya belajar kinestetik. Jadi nanti kalian dibagi kelompok berdasarkan gaya belajar. Bisa dipahami ya dari hasil kemarin. Baik, kelompok yang pertama, visual yang pertama Anggita, Syafira, dan Andika. Silakan berkumpul di sini. Silakan berkumpul dengan kelompoknya, kemudian bangkunya disatukan. Sudah duduk dengan kelompoknya? Seperti yang saya sampaikan di awal, nanti setelah ini kalian akan mengerjakan LKPD. Ini saya bagikan satu LKPD per kelompok. Tapi LKPD-nya juga bisa dilihat di Google Classroom-nya juga. Kalian kan sudah gabung di Google Classroom kan ya? Ya. Misal mau lihat pribadi juga bisa lihat di Google Classroom yang online. Kemudian selain itu kalian juga menilai teman dalam satu kelompok untuk penilaian sikapnya di lembar penilaian sikap. Silakan ditentukan pasangannya yang mana. Silakan diisi dulu identitasnya, kemudian teman yang dinilai siapa. Sudah ditulis identitasnya? LKPD-nya sudah dibaca? Belum. Silakan dibaca dulu. Karena dapatnya satu per kelompok juga bisa lihat di Google Classroom. Yang di pengumpulan karya di situ juga sudah ada. Jadi nanti hasilnya dikumpulkan di Google Classroom hasil akhirnya. Judul topiknya Kesehatan Lingkungan SMP Darul Fikri Ngoro. Kemudian yang di Classroom itu juga sudah ada penilaian produk asesmen. Jadi yang dinilai apanya juga sudah ada rinciannya. Silakan dibaca dulu untuk langkahnya. Sudah selesai membaca langkah? Sudah. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Yang diwawancara nanti berapa orang? 2 anggota kelompok minimal. Terus kemudian di situ ada berapa daftar pertanyaannya? 7 daftar pertanyaan, itu minimal, bisa ditambahkan lagi. Terus nanti untuk hasil wawancara, analisis, dan kesimpulan, kalian dapat membuat produknya bebas sesuai dengan minat atau gaya belajar kalian masing-masing. Nah, sebelum wawancara, silakan melakukan studi literasi terlebih dahulu. Untuk yang visual, bisa membaca artikel di microsite yang kelas IPA Bu Im tadi. Di situ kan ada artikel, kemudian juga ada profil atau jurnal kesehatan lingkungan. Juga sudah ada materi PowerPoint terkait kesehatan lingkungan untuk yang visual. Kemudian untuk yang auditory bisa menonton video dari HP-nya. Untuk yang kinestetik bisa melihat poster-poster yang telah tertempel di dinding. Silakan mulai melakukan studi literasi. Untuk yang kinestetik bisa berdiri, membawa buku catatan dan mencatat hal-hal penting di poster-poster yang ada di dinding. Awas, hati-hati kena kabel. Ya. Yang visual, iya. Bisa di sini. Kalau kurang di belakangnya juga masih ada lampu.
Nggih, sama-sama. Artikel, jurnal. Loh. Jurnal. Ada, nih. Artikel, jurnal, atau bisa akses yang atas. Materi. Yang atas juga enggak apa-apa. Yang atas. Betul, membaca. Betul. Betul, membaca. Materi yang atas juga boleh dibaca, yang atas biasa. Materi enggak apa-apa. Iya, yang artikel. Iya. Iya. Dibaca sekilas, barangkali ada yang belum dipahami, silakan ditanyakan. Kalau sudah selesai studi literasinya, bisa dimulai untuk mengerjakan LKPD yang wawancara. Kita sepakati waktu mengerjakan LKPD 15 menit cukup untuk wawancara 2 orang. Insya Allah cukup ya. Oh ya, baik. Silakan mulai mengerjakan. Atau kalau mau bertanya juga jangan sungkan untuk bertanya.
Halo kelas 9. Sudah selesai? Ada yang mau presentasi? Ya, betul. Kelompoknya Nur, tepuk tangan untuk kelompok visual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Analisis 1 berdasarkan hasil wawancara. Apa saja penyakit berbasis lingkungan yang kamu temukan? Sakit perut dan demam berdarah. 2. Jika dirangkum, apa penyebab utamanya? Makan makanan sembarangan dan digigit nyamuk. 3. Bagaimana cara mengatasinya? Minum obat dan periksa ke dokter. 4. Bagaimana kebiasaan mereka dalam membuang sampah selama ini? Apakah sudah benar? Ada yang masih membuang sampah sembarangan dan ada yang sudah membuang sampah pada tempatnya. 5. Apakah mereka termasuk orang yang menjaga kebersihan? Ada yang menjaga kebersihan dan ada yang belum menjaga kebersihan. Kesimpulan. Jadi penyakit berbasis lingkungan seperti sakit, demam berdarah, dan sakit perut berpengaruh pada kebiasaan membuang sampah mereka. Apakah ada yang berkenan untuk bertanya? Oh iya, silakan Andika. Tepuk tangan untuk Andika. Bagaimana cara kita menjaga kesehatan tubuh dan lingkungan? Bagaimana cara kita menjaga kesehatan tubuh dan lingkungan? Silakan duduk Andika. Dengan menerapkan hidup sehat seperti memotong kuku, mandi 2 kali sehari, dan membuang sampah pada tempatnya. Jadi itu Andika dari kelompoknya visual, kelompok visual. Gimana Andika? Sudah. Jadi menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Nanti kalau mandi setiap hari mandi berapa kali? 2 kali. Kalau sholat berapa kali? Terus selain itu juga rajin memotong minggu keramas, membuang sampah di tempatnya lebih sehat. Untuk tangan untuk yang maju yang menjawab. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bon, terima kasih, tepuk tangan. Nah, kalian tadi kan sudah belajar mengenai kesehatan lingkungan. Sudah dikumpulkan LKPD-nya di classroom. Kamu pernah terjangkit penyakit berbasis lingkungan? Iya. Kamu pernah terjangkit penyakit berbasis lingkungan? Iya. Jika iya, penyakit apa? Kalau sudah, silakan LKPD-nya dikumpulkan ke depan sama penilaian antar temannya. Ya, perwakilan kelompok mengumpulkan ke depan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ayo kelompoknya Nur. Nah, sekarang kalian bisa masuk ke kegiatan refleksi. Ya, terima kasih. Nah, ini ada refleksi kegiatan pembelajaran.
Bisa scan barcode di depan. Mohon maaf. Sambil nunggu LCD-nya nyala, bisa scan barcode ke depan untuk kegiatan refleksi pembelajaran hari ini. Ini atau bisa di layar sini di Google Lens. Google Lens. Google Chrome-nya. Iya, pencet kalau sudah keluar linknya. Yang nggak bisa ambil sticky note untuk kegiatan refleksi. Sticky note. Yang ada kesulitan sinyal bisa ambil sticky note untuk kegiatan refleksi. Dituliskan perasaannya hari ini bagaimana, yang dipelajari apa. Ini juga ya, berarti saya di submit. Sudah pintar. Terima kasih ya, Dil. Ditulis nama, kelas, perasaannya hari ini bagaimana. Kemudian ditempelkan di pojok refleksi. Banyak sudah ya. Ayo kalau sudah ponselnya diletakkan terlebih dahulu. Sudah. Kita coba cek konsentrasi kalian. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 1, tepuk 2. Tepuk tangan untuk kelas 9. Sekali lagi dengan isyarat. Bagaimana perasaan kalian setelah pembelajaran hari ini? Tenang, terima kasih. Dan untuk tugas rumah seperti yang saya sampaikan di depan tadi, itu ada aksi nyata tentang pengolahan sampah. Jadi nanti kalian membuat produk daur ulang dari sampah, kemudian disebarkan di media sosial. Bisa lewat Instagram, bisa lewat TikTok, bisa lewat YouTube, seperti itu ya. Bisa dimengerti? Nanti hasilnya dikumpulkan di Google Classroom, waktunya sampai minggu depan. Untuk minggu depan kita akan belajar tentang pemanasan global. Ya, tolong dipelajari di rumah. Ada yang mau ditanyakan? Ya, Zana silahkan. Ya, bagaimana cara kita membuat orang lain itu tahu tentang pentingnya kesehatan lingkungan seperti kalian saat ini. Yang pertama bisa memberikan teladan, begitu ya. Jadi kalian memperlihatkan perilaku kalian yang baik dengan membuang sampah di mana? Di tempat sampah. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, untuk segala kesalahan mohon maaf dan terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kedepannya. Kalian bisa menjadi pribadi yang dapat menjaga kesehatan lingkungan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, sekian pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya lakukan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan terima kasih telah menonton sampai akhir. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.